Cek 1 2. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam 91.9 FM, para pemirsa live streaming Facebook Radio Al-Hikam Sangatta, serta para hadirin yang pada malam hari ini atau pada waktu ini telah menyempatkan waktunya atau meluangkan waktunya untuk hadir secara langsung di studio ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertatap muka kembali, dapat mengudara kembali, melanjutkan atau membahas tentang apa yang telah disusun, apa yang telah dikarang oleh Imam Ghazali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dari awal sampai akhir merupakan salah satu amal ibadah yang kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang baik. Namun sebelum kita memulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alif hadal kitab. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Lahu walana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu nafa'ani wa iyyakum wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Melanjutkan materi atau pembahasan selanjutnya, yakni yang kemarin kita sudah banyak membahas tentang bagaimana kita menyiapkan untuk untuk sholat 5 waktu. Nah, untuk fasal ini atau bab ini kita akan membahas tentang adabun naumi. Fasal atau bab yang menjelaskan tentang etika bagaimana ketika kita akan beranjak untuk istirahat atau tidur. Fa in arata an-nauma, jikalau kamu, ya kita semua ya, menginginkan an-nauma ing turu, atau jikalau kita ingin beranjak tidur, maka apa yang harus dilakukan? Beliau Imam Ghazali dalam kitabnya ini melanjutkan, maka fabsud firasyaka, maka hamparkanlah. Firas itu tikar atau alas. Mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat. Artinya ketika kita hendak
tidur atau istirahat, maka hamparkan alas tidur kita apa? Untuk menghadap ke kiblat. Artinya sama halnya ketika kita akan dikuburkan atau diistirahatkan di tempat peristirahatan terakhir, itu menghadap ke kiblat. Wanam, dan tidurlah ala yaminika, atas sisi kanan kita. Artinya kita tidur itu sisi kanan. Ya, maka nanti itu seperti apa ke sisi kanan, maka sudah otomatis jika memakai sisi kanan berarti tidurnya kita ini adalah miring. Kama yudda'ul maitu, sebagaimana dimiringkannya atau diletakkannya mayit filahdihi, di dalam yang lahatnya. Artinya sama halnya atau persis seperti ketika mayit itu diistirahatkan atau ditempatkan di liang lahat. Yakni apa? Dengan sisi kanan kemudian menghadap kiblat. Wa'lam, ketahuilah, anan nauma, sesungguhnya tidur itu mithlul mautis, bagaimana perumpamaannya adalah sebagai perumpamannya seperti orang yang telah meninggal. Karena memang ketika kita tidur, kita ya seakan-akan kita tidak ngerti apa. Bahkan kita memang tidak ngerti apa-apa, kecuali orang-orang tertentu yang inkisyaf, kebuka. Meskipun beliau tidur namun bisa mengerti. Namun ketika orang normal pada umumnya, maka ketika kita tidur ya semuanya tidak mengerti. Ya, itu diibaratkan seperti orang yang meninggal. Mithlul mauti an-nauma mithlul mauti. Karena sesungguhnya an-nauma mithlul mauti, sesungguhnya orang yang tidur itu diibaratkan, diperumpamakan seperti halnya orang yang mati atau meninggal. Wal yaqdota mithlul ba'si, dan sedangkan bangun dari tidur itu diperumpamakan seperti halnya orang yang bangkit ketika kelak kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal atau setelah mati. Wa la'allahu ta'ala yakbitur ruhaka fi lailatika. Barangkali atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya, wa la'allahu ta'ala yakbitur ruhaka fi lailatika. Barangkali atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat atau mencabut ruhaka, ing roh kamu atau roh kita. Artinya barangkali di malam hari itu ketika kita tidur kemudian tidak tahu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ya, bisa jadi kan ini barangkali kemudian Allah mengangkat roh kita, menyabut nyawa kita. Fakun musta'idan liqa'ihi, maka bersiap-siaplah untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bi antanama ala taharatin. Dengan apa? Dengan tidur dalam keadaan dan suci. Nah, ini menjadi peringatan atau menjadi pelajaran bagi kita. Maka sebisa mungkin ketika kita hendak beristirahat atau tidur, maka apa? Kita harus wudhu terlebih dahulu. Ini agar apa? Agar kita barangkali atau bisa jadi ketika dalam keadaan tidur kita apa? Dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dianjurkan apa? Untuk berwudhu ala taharatin. Wa takuna wasiyatuka, dan adapun wasiatmu, wasiat kita maktubatan tahta rosyika. Maktubatan itu ditulis. Artinya setelah kita berwudhu, kita kemudian apa? Ingin akan tidur, maka wasiat kita itu kalau bisa maktubatan, ditulis tahta rosyika, kemudian diletakkan di bawah kepala kita. Atau kalau kita memakai bantal atau guling, maka di bawah bantal atau guling itu kita letakkan wasiatnya. Ini pelajaran yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kemudian watana mata iban, kemudian tidurlah kamu dengan apa? Dengan seraya bertobat. Artinya kita tidur bukan lantas kemudian kita langsung tidur, enggak, tapi apa? Dengan apa? Dengan bertobat minadzunubi, dari beberapa dosa-dosa kita. Mustaghfiran, dengan apa? Dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niat tidur itu, kita niatkan dulu bahwasanya kita tidur ini apa? Kita niatkan untuk apa? Agar kita dapat bangun lebih awal. Bangun lebih awal untuk apa? Untuk beribadah. Kalau memang sudah beribadah, sholat dan seterusnya, maka kita bisa niatkan apa? Selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa juga kita niatkan untuk bekerja, untuk mengairi rezeki, untuk mencari rezeki, bekerja,
untuk anak, untuk keluarga. Itu pun kita catat sebagai apa? Sebagai ibadah. Kita niatkan. Maka yang awalnya tidur itu adalah amal dunia. Kalau kita memang tepat nilainya, niatnya, maka bisa menjadi amal akhirat. Dan itu sudah barang tentu pahalanya besar. Jadi ketika kita tidur, satu wudu, kemudian apa? Kemudian kita seraya bertaubat, mohon ampun kepada Allah dengan cara beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Aziman ala alla ta'uda ila ma'siyatin. Kemudian ini seraya memiliki tekad atau memiliki keinginan untuk apa? Untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan jelek atau perbuatan buruk. Ini contohnya maksiat. Artinya ketika kita sudah bertaubat, kemudian kita apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita niatkan memiliki tekad untuk apa? Untuk tidak mengulanginya. Lanjutnya wa'azim, kemudian bertekadlah alal khairi, atas kebaikan li jamil muslimina in ba'atsakallah. Ini ketika kita sudah tidur, kemudian kita masih diberikan kesempatan atau masih dibangunkan oleh Allah, artinya kita tidak tidur kebablasan. Ya, tidak kebablasan los. Enggak. Ini masih ada waktu dan kita dibangunkan dari tidur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita harus memiliki tekad, harus memiliki niat untuk apa? Untuk melakukan kebaikan kepada orang banyak. In ba'atsakallah. Artinya ini menjadi wujud syukur kita bahwasanya kita masih diberikan umur yang panjang. Ya, meskipun tidur itu adalah sebuah nikmat, namun ketika kita langsung dipotong, dikat, sedangkan amal ibadah kita masih sedikit, maka untuk mencari atau untuk mendapatkan ridho ini bisa jadi kecil peluangnya. Namun jika kita masih diberikan umur yang panjang, kemudian kita melakukan amal soleh, amal baik, menjadi orang yang berguna, fa insyaallah, kemudian insyaallah apa? Peluang-peluang itu lebih besar untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika kita masih diberikan kesempatan dan masih diberikan umur untuk dibangkitkan lagi, bangun dari tidur, maka niatlah untuk melakukan kebaikan kepada orang banyak atau pada saudara-saudara muslim semua. Wa tadzakkar annaka, dan ingatlah sesungguhnya satud ja'u fillahdi kadzalika, maka sesungguhnya ingatlah, karena sesungguhnya kamu itu semuanya akan ditidur atau dibaringkan, ya, akan dibaringkan fillahdi di dalam liang lahat wahidan faridan. Artinya kita ini ketika sudah meninggal, nyawa kita diangkat atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita sendirian di dalam liang lahat. Laisa ma'aka ila amaluka, tidak ada kecuali dengan apa? Amal soleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian ada juga amal soleh, amal kebaikan. Ketika kita dahulu masih hidup di dunia. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, sekecil apapun amal, perbuatan kebaikan, maka kita sebisa mungkin, serutin mungkin. Kalau memang kita ingin mendapatkan atau tidak merugi di akhir kelak, rugi yang tiada akhirnya. Oleh karena itu, ketika seseorang atau kita semua ini diberikan umur panjang, maka selalu perbanyak amal soleh atau amal kebaikan. Wala tujza illa bisya'ika, maka tidak akan dibalas kecuali dengan amal perbuatanmu. Artinya ketika di dunia ini amal-amal kita itu banyak, maka amal-amal itulah yang akan menemani kita. Jikalau di dunia ini tidak punya amal soleh, tidak punya amal-amal kebaikan, maka sudah barang tentu ini tidak ada yang menemani di dalam yang lahat, kecuali apa? Kecuali hal-hal yang buruk. Ini bisa jadi ular mendatangi kita, bisa jadi kala jengking, hewan-hewan yang buas yang kemudian akan mengerubungi kita. Apalagi kemudian jikalau naudzubillah di antara kita ada orang yang suka pamer, riya, ghibah dan seterusnya, maka sudah barang tentu jika memang demikian hidupnya dihabiskan untuk hal-hal yang buruk tadi, maka apa? Di dalam kubur atau di dalam ini tadi liang lahat tidak ada yang menemani kecuali hal-hal yang buruk. Wala tastaljib, wala
tastajlib an-nauma takallufan. Ini jikalau kita ini tidak boleh apa? Wala tastajlib, ini tidak boleh menghendaki, dan janganlah menghendaki an-nauma takallufan yang banyak, apalagi kemudian bitamhidil furushi, dengan kasur atau permadani yang empuk, alwati ati, dan kemudian dihamparkan. Artinya ini jangan sampai kita terlalu banyak tidur. Tidak boleh memperbanyak tidur. Dengan apa? Dengan hal-hal yang serba mewah, serba empuk. Kasurnya aja mungkin tingkat 3, tingkat 4. Dan itu sangat empuk dan sangat nyaman sekali. Dan ketika seseorang tidur di kasur tersebut, bisa jadi membuat orang yang tidur itu akan apa? Akan terbuai, akan nyaman, akan lupa, dan bisa jadi tidak bisa bangun sebelum adzan subuh berkumandang. Saking apa? Saking nyamannya, saking empuknya. Dan akan berbeda jikalau kita tidur di lantai yang kemudian kita lapisi dengan apa? Alas atau tikar yang tipis. Saat tidur di lantai ini malah kita tidak bisa nyaman tidurnya itu. Pasti sedikit-sedikit kita apa? Bangun, dingin. Ya, apalagi kalau dulu ketika masih di nyantri di pesantren, wah susah untuk tidur nyaman itu, karena satu berdesak-desakan, kemudian lantainya dingin, ditambah lagi hewan kecil-kecil yang sering menggigit, itu menambah tidur yang kurang nyaman. Memang sepertinya adalah kita seperti itu seharusnya, seyogyanya, ya, agar kita apa? Agar tidak terlalu banyak tidur. Kemudian selanjutnya fa'innan nauma, maka ketahuilah sesungguhnya tidur itu ta'tilul lil hayah, itu menghentikan ta'tilul ya, menghentikan lil hayah, itu dapat menghentikan kehidupan. Illa idza kanat yaqadatuka wabalan alaika fa naumuka salamatun. Kecuali tidur itu dapat menghentikan kehidupan, kecuali apa? Kecuali ketika kita terjaga itu dapat selamat dari dapat terjaga itu apa? Malah menjadikan kita terkena bala atau hal-hal yang buruk. Maka lebih baik kalau memang kondisi seperti ini, kita apa? Kita lebih baik fanaumuka salamatun. Maka lebih baik karena ini naumku atau tidur kita itu lebih selamat didinika untuk agamamu. Misalkan seperti ini. Tadi di awal jelaskan bahwasanya kita tidak boleh tidak boleh banyak tidur. Nah, dalam kondisi tertentu ini dilanjutkan bahwasanya bisa jadi tidurmu itu selamat. Jikalau apa? Jikalau kamu tidak tidur dalam artian terjaga, itu malah kita akan bisa jadi 1, melakukan maksiat, 2, mungkin bisa ghibah atau sana sini, riak, pamer dengan apa. Nah, jikalau memang dalam kondisi yang seperti ini, maka fanaumuka salamatun, maka tidurmu itu lebih baik atau selamat daripada kita kemudian terjaga tapi melakukan hal-hal yang buruk. Maka di awal penjelasan materi-materi sebelumnya, apa yang menjadi aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu sudah menjadi rutinitas yang terjadwal, yang terstruktur, sehingga waktu-waktu luang atau waktu-waktu kosong itu tidak ada kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, maka sudah menjadi hal yang lumrah untuk kita semua, atau sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk mengatur waktu kita agar apa? Agar waktu kita ini tidak terbuang dengan percuma. Wa'lam, ketahuilah, innal laila wan nahara, sesungguhnya siang dan malam itu arba'u isyruna sa'atan, ada 24 jam. Fala yakunu naumuka bil laili wan nahari aktsara min 8 sa'atin. Jangan sampai kemudian tidur kita dalam sehari semalam itu lebih dari aktsara min 8 sa'atin, lebih dari 8 jam. Kita sudah dikasih tahu di awal ini ya, pada malam hari ini Imam Ghazali, beliau telah memperingatkan kepada kita bahwasannya sehari semalam sudah ya menjadi hal yang lumrah, itu ada 24 jam, dan kemudian jangan sampai dari 24 jam, waktu 24 jam itu sehari semalam, itu jangan sampai tidur kita itu lebih dari 8 jam.
Kenapa? Fayakfika in ishta masalan sitina sanatan. Ini misalkan ya, kita diperumpamakan atau kita dimisalkan. Ini umur kita ini ada 60 tahun. Ang tudayya minha ishrina sanatan. Jikalau memang kita dalam umur 60 tahun tadi kita tidur sehari semalam setiap harinya itu lebih dari 8 jam, maka kita akan membuang waktu kita selama 20 tahun. Karena memang dari 24 jam kemudian ada 8 jam yang kita pakai untuk tidur, maka itu sudah sepertiga hari. Dan ini sepertiga hari ini jikalau kita kalkulasi selama 60 tahun ya, maka di sini adalah ishrina sanatan. Ini adalah 20 tahun. Waktu kita terbuang cuma hanya untuk tidur itu sebanyak 20 tahun. Bayangkan kita tidur 20 tahun. Jadi berapa banyak amal yang seharusnya kita kumpulkan, kita kerjakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ini malah terbuang sia-sia atau percuma. Ini jikalau apa? Jikalau tidur kita dalam sehari semalam sehari semalam ini tidur sebanyak atau lebih dari 8 jam. Maka ini menjadi perkeling, ini menjadi pengingat bagi kita semua agar apa? Agar lebih sedikit atau mengurangi porsi tidur kita semua. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Agar kita tidak menjadi orang yang sepertiga waktunya habis digunakan hanya untuk tidur. Ini memang kita tidak menyadari kalau kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita kalkulasi, ini perumpamaannya 60 tahun, kemudian lebih dari 8 jam tadi, mungkin satu hari itu 10 jam sehari semalam itu, maka sudah barang tentu sepertiga kehidupannya itu dihabiskan hanya untuk tidur saja. Tidak ada amal lain. Meskipun tadi di kesempatan awal tidur dalam kondisi tertentu itu juga ada selamatnya, tapi ya tidak kemudian los-losan gitu terus, enggak ya. Mungkin dalam waktu tertentu seperti itu ya, tapi di waktu yang lain tidak yang demikian. Wa huwa thulutsu umrika. Adapun 20 tahun tadi itu adalah sepertiga dari umur kita semua. Itu jikalau kita tidur sebanyak lebih dari 8 jam. Wa aidda indan nomi siwaka wa tahuruka. Artinya jikalau tidur kita ini dianjurkan untuk bersiwak, untuk bersuci sebagaimana yang di atas tadi itu. Agar apa? Bi ang tanama ala taharatin. Jikalau ini tidur maka kita harus dalam keadaan atau dalam kondisi wudu atau bersuci terlebih dahulu. Kemudian wa'zim, dan bertekadlah ala qiyamil lail. Ketika kita tidur, maka sebelum tidur kita memiliki niat atau memiliki tekad untuk apa? Untuk bangun malam. Untuk apa? Untuk qiyamul lail, untuk melaksanakan sunah-sunah, solat-solat di tengah malam. Au alal qiyam qabla subuh, atau kita bangun sebelum adzan subuh berkumandang. Wa raka'atani fil jawfil laili, dan adapun 2 rakaat di tengah malam ya, kita niatkan tadi ya, selain berwudu kemudian kita memiliki tekad atau iktikad atau niat untuk bangun malam atau untuk bangun sebelum adzan subuh. Maka karena memang sesungguhnya ini wa raka'atani fil jawfil laili, dan 2 rakaat di tengah-tengah malam ya, ini merupakan kanzun min kunuzil birri. Ini merupakan kekayaan dari kekayaan yang baik atau yang mulia. Jikalau memang kita bisa bangun malam, kemudian bisa sholat tahajud, taubat, hajat dan seterusnya, ditutup dengan witir, maka ini merupakan sebuah kekayaan dari kekayaan yang mulia atau yang lebih bagus, atau kekayaan yang bagus. Nah, ini jikalau kita memang bisa melakukan hal-hal kecil seperti ini dan kemudian bisa menjadi sebuah rutinitas, saya yakin ini akan apa? Ini akan menjadi kebiasaan, ini akan menjadi sebuah good habit yang nanti kita ketika menjadi kebiasaan akan susah untuk ditinggalkan. Dan dengan keadaan atau dengan kebiasaan ini mudah-mudahan kita semua apa? Diakhirkan atau ditutup usia kita dengan melakukan amal kebaikan. Karena memang ini sudah menjadi rahasia bersama, rahasia umum. Ketika seseorang sering membaca Al-Quran, maka tidak sedikit contoh-contoh atau orang-orang yang kemudian dicabut nyawanya ketika membaca Al-Quran.
Kemudian jikalau kita sering melaksanakan sholat, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit contoh-contoh orang-orang yang kemudian dalam keadaan sujud itu kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersedekah, senang bersedekah, sedekah jariyah, infak atau apapun, maka bisa jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencabut atau mengambil roh kita dalam keadaan tersebut. Artinya apa? Artinya dalam keadaan apapun yang selama hidupnya itu menjadi kebiasaan, maka insya Allah nanti orang tersebut akan diambil dalam keadaan demikian. Begitu juga sebaliknya. Jikalau seseorang sering melaksanakan maksiat, sering melakukan dosa, sering melaksanakan hal-hal yang zalim, hal-hal yang buruk, hal-hal yang kecil dan mungkar, akhir hayatnya kelak atau nanti biasanya orang-orang tersebut juga diakhirkan atau dimatikan dalam keadaan yang jelek pula. Artinya apa? Artinya ini menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah pengingat lagi-lagi bagi kita agar agar dalam keadaan apapun hal-hal kebiasaan yang baik ini harus kita biasakan ya, agar kita terbiasa. Karena memang kalau sudah terbiasa itu akan menjadi sebuah hal yang jikalau kita tinggalkan atau jikalau kita belum melakukan itu menjadi ada yang kurang. Itu jikalau sudah menjadi kebiasaan. Jikalau sudah dikerjakan itu di hati plong rasanya. Namun jikalau tidak menjadi sebuah habit, kebiasaan, rutinitas, ya selesai. Artinya tidak ada asar, tidak ada hal yang membekas. Namun jikalau ini sudah bisa menjadi kebiasaan yang baik, maka hal-hal yang demikian ini akan sangat membantu, akan sangat beruntung bagi si empunya atau orang-orang yang melakukannya. Fastaksir min kunuzikal yaumin fakrika, maka perbanyaklah kekayaan-kekayaanmu untuk apa? Untuk hari fakirmu. Falang yugni angka kunuzid dunya idmutta. Wakul engdanomika, ini dan ini disebutkan bahwasanya ketika kita akan tidur maka ucapkanlah bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dzambi Allahumma qini adzabika yauma tab'atsu ibadaka Allahumma bismika ahya wa amut a'udzubika Allahumma min syarri kulli syarrin wa min syarri kulli dabbah anta akhidhu binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un wa antal zahir falaisa fawqaka syai'un wa antal batin dunaka syai'un wa anghdi anni ad-daina wa aghnini minal faqri Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mahyaha wa mamatuha in amataha faghfir laha wa in ahyataha fahfatha bima tahfadu bihi ibadakas solihin Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah Allahumma aiqidni min ahabbis sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika hatta tuqarribani ilaika zulfa wa tuba'iddani an sakhatika bu'da as'aluka fatuta'tiyani wa astaghfiruka fastaghfirli wa ad'uka fastajib li. Ini doa yang bisa diucapkan ketika hendak tidur. Kalau kita biasanya Allahumma bismika ahya wa amut. Tapi ini redaksi panjang yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ini bisa dibaca sebelum kita beranjak tidur. Harapannya apa? Ini doa banyak. Artinya jikalau memang ini menjadi sebuah kebiasaan atau bisa menjadi amal kebiasaan yang baru, maka kita bisa mengamalkan. Namun kalau memang kita biasanya baca yang pendek ini Allahumma bismika ahya wa amut, ini juga tidak masalah. Artinya apa? Artinya kita memang ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita ini adalah merupakan apa? Milik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah etika, adab kita ya, seyogyanya kita ketika hendak tidur maka kita memasrahkan diri kita, karena memang diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau memang dalam keadaan tidur ini kita dimatikan, mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah.
Dan jikalau kemudian kita masih diberikan kesempatan, maka di awal tadi kita apa? Harus punya iktikad, harus punya niat untuk apa? Agar ketika kita dibangkitkan atau kita dibangunkan dari tidur, kita akan melakukan amal-amal kebaikan bagi orang lain. Ini sudah menjadi etika, sudah menjadi unggah-ungguh, sudah menjadi moral bagi seorang hamba kepada Robnya atau kepada Tuhannya. Setelah membaca doa, tsumma kemudian bacalah ayat al-kursi. Kita disuruh untuk membaca ayat kursi. Wa amana rasulu ila akhir. Ya, ila akhir surah. Kemudian wal ikhlas, kemudian disuruh membaca al-ikhlas wal muawwidatain dan suruh baca surah al-muawwidatain. Surah tabarakalladzi gitu, tabarakal mulka ini sampai akhir. Kemudian wal yakhudka, dan usahakan an-naumu wa anta ala dzikrillah, dan ini usahakan ketika kita sudah memiliki niat kemudian seraya sambil tadi di awal memiliki keinginan untuk taubat, tidak mengulanginya, seraya apa? Sambil berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, 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 subhanallah, 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 terserah apapun itu bentuknya. Maka ini bisa mungkin kita usahakan sebelum kita tidur, atau sebelum bahkan sampai lupa, atau bahkan sampai kita tertidur, tidak tahu kalimat yang terakhir saya ucapkan itu tadi apa, tidak ngerti. Apakah sholawat, apakah istighfar, apakah subhanallah, tasbih atau apa, tidak ngerti. Nah ini seperti ini bagus, berarti di akhir apa yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat thayyibah. Ini menjadi hal yang bagus. Wala tuharoh. Nah ini juga kita di awal juga disebutkan, kita sebisa mungkin atas apa? Masih bersuci. Famang fa'ala dzalika, dan barang siapa yang dapat mengerjakan itu semua, artinya dalam keadaan kita hendak akan tidur, kita masih dalam keadaan bersuci, kemudian kita memiliki niat untuk bangun mengerjakan sholat malam, dan kemudian kita memiliki niat untuk apa? Untuk dapat bangun sebelum subuh atau sebelum azan berkumandang, kemudian sebelum tidur juga kita dapat bertasbih, dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini urija bi ruhihi ilal arsy, maka akan diangkat ruhnya, akan diangkat ke arsy. Wa kutiba musalliyan ila ayyastaiqidho, dan ini akan dicatat sebagai orang yang sholat sampai dia bangun. Nah, ini menjadi keuntungan bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang yang tahu. Kalau kita tidak mengerti, hanya asal tidur, kita tidak akan pernah menjadi orang yang semalam suntuk sampai kemudian bangun dicatat sebagai orang yang sholat. Padahal apa? Padahal kita tidak mengerjakan sholat malam itu. Namun kita apa? Dicatat pahalanya sebagaimana orang yang sholat semalam suntuk sampai dengan bangun. Karena apa? Karena memang itu kita semua jikalau bisa menjalankan itu semua tadi. Ya. Niat termasuk salah satu tadi niat apa? Agar dapat beribadah tadi, salat subuh, bangun sebelum subuh, atau bekerja untuk mencari rezeki, atau sebelum tidur dapat apa? Mempersiapkan dari awal tadi itu. Tidur miring, kemudian dengan yang sisi kanan dan seterusnya itu. Jika semua dari awal sampai akhir itu dapat diterapkan, maka apa yang akan diterima adalah ini, wa kutiba musalliyan ila ayyastaiqidho, dan dia akan dicatat sebagai orang yang sholat semalam suntuk sampai dengan dia bangun. Apakah kita pernah semalam suntuk, semalam penuh? Ya, kita katakan jam 12 lah, sampai dengan jam 4, jam 5, setengah 5 kita melaksanakan sholat sunnah. Apakah kita pernah? Jikalau memang kita tidak pernah, atau bahkan tidak bisa pernah untuk melakukan, maka hal yang sudah disebutkan di awal tadi bisa kita terapkan, bisa kita amalkan, agar apa? Agar kita mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang sholat semalam suntuk sampai dengan dia bangun. Jadi keuntungan bagi kita semua, bagi siapa? Bagi kita yang mengerti. Itulah menjadi perbedaan orang yang mengerti dan orang yang tidak. Artinya banyak kegiatan-kegiatan, banyak rutinitas yang sebenarnya itu dapat beramal pahala yang sangat besar jikalau kita pelajari dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Dan jikalau kita telah
Farji ila ma'araftuka awalan. Artinya jikalau kita sudah bangun, maka kembalilah pada apa yang telah kamu ketahui sebelum-sebelumnya. Artinya ketika kita bangun, maka kita segerakan bangun atau usahakan bangun sebelum adzan berkumandang. Kemudian setelah itu kalau memang bisa ya menjadi hal yang lebih baik lagi, sholat 2 rakaat di dalam rumah, ya kan? Setelah itu berangkat ke masjid atau berangkat ke musola. Ini seperti hal-hal yang telah kita pelajari sebelumnya. Wadawim ala hada tertib bagi atau umrika. Artinya kalau memang bisa, wadawim inilah, langgengkanlah, istiqomahkanlah, konsistenlah atas inilah ketertiban ini atau hal-hal yang saya sebutkan dari awal ini. Agar apa? Agar hidup kita ini penuh dengan barokah, agar hidup kita ini penuh dengan pahala. Karena memang kehidupan di dunia adalah apa? Mazra'atul lil akhirah. Ladang-ladang atau sawah-sawah untuk kehidupan di akhirat. Bagaimana kita dalam kehidupan di dunia ini sebanyak mungkin beramal agar apa? Agar mendapatkan bekal atau yang terakhir adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga dan neraka itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya tidak bisa mengatakan atau tidak memiliki hak sekecil apapun bahwasanya kamu surga, kamu neraka, kamu di tengah-tengah. Konsepnya orang Mu'tazilah. Ya. Kita tidak memiliki hak yang seperti itu. Surga dan neraka adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita sebagai hambanya mengabdi, beribadah kepada Allah untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pokok atau yang paling penting dari kehidupan ini adalah apa? Untuk mendapatkan ridha. Nah, untuk mendapatkan ridha ini apa yang perlu dikerjakan? Di antaranya jelas melaksanakan perintah-perintahnya dan kemudian menjauhi larangan-larangannya. Ini sudah menjadi hal yang pokok bagaimana kita semua akan mendapatkan ridho. Intinya adalah ridho. Siapapun itu, ya, kapanpun itu, maka ridho inilah yang menjadi hal yang kunci, hal yang pokok yang dicari-cari oleh setiap manusia. Kemudian selanjutnya bagaimana wa in syaqat, dan ini jikalau kita tidak bisa, wa in syaqat alaika, dan ini jikalau tidak bisa alaika ing atase sira, artinya jikalau kita tidak bisa menjalankan rutinitas seperti yang di awal tadi, maka ini apa? Fasbir sabrul marid, artinya sabarlah. Ya, sabarlah sebagaimana sabarnya orang-orang yang sakit ala mararatil dawai, atas pahitnya obat, intidoron lishifa, artinya orang yang menunggu, orang sakit yang menunggu sembuh. Tetap kita dianjurkan untuk berusaha. Ini maksudnya adalah jikalau memang kita sekuat tenaga sudah tidak bisa, saya tidur ya capek, tidak sempat untuk niat, tidak sempat untuk membaringkan tubuh untuk sebelah kanan, tidak sempat kemudian untuk wudhu dan seterusnya. Artinya kita dalam keadaan tidak bisa melakukan apa yang telah dianjurkan oleh Imam Ghazali ini, maka ini anjurannya adalah kita tetap dianjurkan untuk apa? Berusaha semaksimal mungkin. Jikalau yang sudah mentok, sudah pol, maka fasbir, maka sabarlah seperti halnya sabarnya orang-orang yang sakit yang telah merasakan pahitnya obat. Untuk apa? Untuk mengharap sembuh. Artinya tetap kita bersabar, tetap berusaha, mudah-mudahan bisa melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan. Watafakkar, dan renungkanlah fi qasri umrika in ishta masalan mi'ata sanah. Dan ini diteruskan lagi bahwasanya kita dianjurkan untuk merenungkan atas apa? Di dalam umur kita, di dalam pendeknya umur kita. In istamasalan mi'ata sanah, ini dimisalkan atau diperumpamakan jikalau kita hidup ini 100 tahun. Fahya qalilatun, 100 tahun itu sebenarnya sangat kecil atau sangat qalil sedikit atau sangat pendek. Bil idhofati ila maqamika daril akhirah, jikalau disandingkan dengan kehidupan di akhirat. Karena memang fitaril akhirah ini wahya abadi, artinya negeri yang abadi. Kita tidak ada bandingannya. Di akhirat kelak
akhirat ini tidak ada yang tahu bahwasanya berapa tahun, berapa ribu tahun, berapa ratus ribu tahun, kita tidak pernah tahu karena memang di sana adalah apa? Negeri yang abadi. Atau ada pertanyaan setelah akhirat nanti, setelah kita semua di surga, apa yang bakal terjadi? Kita tidak ngerti. Ya, kalau kita dikatakan seperti ini, abadi, maka negeri yang abadi, selamanya kita kekal di sana. Sedangkan di dunia ini adalah apa? Hanya sementara, sekedar sekejap saja. Wa ta'amal annaka kaifa tatahammal al-masyaqqah wa dhilla fi talabid dunya syahron aw sanatan rajaan ang tastariha biha 20 sanatan. Ini perhatikan, wa ta'amal, perhatikan, annaka kaifa tatahammal. Ini jikalau kita, perhatikanlah bahwasanya jikalau kita semua ini mampu menghadapi atau mampu bersabar menghadapi penderitaan atau kehinaan di dalam mencari kehidupan dunia. Artinya kegelimangan dunia yang seperti ini, kita itu sabar menghadapi cobaannya. Kita kerja mati-matian ibaratnya. Kalau memang kita hanya mengejar dunia, ya kita perumpamakan panas hujan kita terjang semuanya. Jikalau memang penderitaan yang seperti itu siang malam, bahkan sampai bulan-bulanan, bahkan menjadi tahun-tahunan, kita mampu sabar menghadapi, ya. Bagaimana kemudian ini di sini dilanjutkan, fa kaifa la tatahammal dzalika ayyaman qala ila raja'anil istirahati abadal abadi. Bagaimana kemudian kita ini tidak mampu atau tidak sabar menghadapi penderitaan atau percobaan untuk apa? Untuk ibadah. Jikalau penderitaan yang seperti itu, kita siang malam hujan panas kita terjang semua agar untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kehidupan dunia. Maka ini jikalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, kok kita tidak bisa, itu sungguh lucu. Ya, masakoh atau hal-hal yang memberatkan untuk beribadah kepada Allah, ini sudah barang tentu bisa dikerjakan. Jikalau memang kehidupan untuk mencari kehidupan dunia itu bisa, maka kita untuk beribadah pun kita harus bisa. Sedingin apapun ketika kita wudhu, ketika subuh, sedingin apapun, sengantuk apapun, jikalau kita memang bisa bangun untuk beribadah, maka kita beribadahlah. Ya, artinya masakoh ini yang menjadi hal yang penderitaan ini, jikalau memang untuk keurusan dunia itu sudah kita terjang, kita sabar menghadapi, apalagi untuk akhirat. Ya, ini menjadi renungan kembali bahwa ini sebenarnya yang lebih penting adalah kehidupan setelah dunia ini, yakni di akhirat. Namun banyak dari orang-orang lalai karena memang terbuai, karena memang belum mengerti, karena memang masih tergoda oleh tipu dunia ini. Artinya kita masih tertipu oleh pagelaran atau gemerlapnya dunia ini. Sehingga bagi orang-orang yang sudah mengerti, sudah orang-orang yang tahu, maka yang menjadi fokus utama mereka adalah kehidupan akhirat, yakni kehidupan setelah di dunia ini. Ini yang lebih penting dan ini yang lebih baik daripada kita menjelaskan, daripada kita menyiapkan kehidupan di dunia. Padahal kehidupan dunia sering kita mendengar hanya sementara. Wala tutawil, dan jangan sampai memanjangkan amalaka, keinginan kita jangan sampai banyak keinginan. Ya. Fayaskula alaika amaluka, karena memang jikalau kita banyak angan-angan itu akan memberatkan kita untuk beramal. Kita terlalu banyak memiliki agenda, rencana. Setelah ini saya akan ini, setelah ini akan ini, dan seterusnya. Itu akan memberatkan kita untuk apa? Untuk beramal. Jikalau itu memang baik, maka segera laksanakan. Namun jikalau buruk, sudah barang tentu kita harus timbang dan harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian kita terbesit punya niat untuk jelek, langsung kita jangan. Namun jikalau sebaliknya itu adalah hal yang kebaikan, hal-hal yang ini disyariatkan oleh agama, maka kita jangan terlalu banyak angan-angan. Karena memang terlalu banyak angan-angan ini akan amal kita. Dan sudah barang tentu jikalau memang sudah banyak angan-angan ini, banyak kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita kerjakan, ini malah justru tidak kita kerjakan. Dan ini ruginya jikalau kita angan-angan. Pasti waktu kita habis hanya untuk berandai-andai, untuk berangan-angan saja. Wa qadir
Dan perhitungkanlah kurban jika ini atahamalu masyaqah al yauma fa'alli amutu lailata wa asbir lailata. Artinya perhitungkanlah bahwasanya kematian itu dekat. Ya, ajal itu dekat. Karena memang kita tidak mengerti hal-hal berkaitan dengan hal ini. Padahal kalau kita membahas tentang kematian, maka ketika kematian itu datang, ajal itu datang, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita ingin dimajukan atau ingin dimundurkan walau sekejap, ini tidak bisa. Ya. Ini karena sesungguhnya fa innal mauta la yahjumu fi waqtin makhsusin. Karena memang sesungguhnya mati atau kematian itu akan datang atau menyerang orang fi waqtin makhsusatin di layah jam, tidak datang fi waqtin makhsusin, artinya kematian itu tidak datang atas suatu waktu tertentu. Seperti halnya yang telah tersiar banyak bahwasanya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 maka semuanya kita akan lenyap. Enggak. Kemudian wahalin maksusin atau dalam keadaan-keadaan tertentu. Maka nanti jikalau ada seperti ini timbul dari arah mana maka kematian akan menghampiri kita semua. Enggak, karena memang kematian itu tidak ada batasan waktunya. Pagi, siang, sore, malam, anak muda atau kemudian orang dewasa dan seterusnya. Semuanya pasti akan terkena dan itu pasti akan mendatangi atau menghampiri kita semua. Wasinin maksusin dan umur tertentu. Tidak pandang bulu. Entah itu anak muda, entah itu dewasa, entah itu bayi atau entah pun orang yang sudah tua renta, maka semuanya ini bisa kesasar atau bisa mendapatkan atau bisa menghampirinya. Fala budda min hujumihi, artinya tidak boleh tidak, artinya pasti akan datang, kematian itu pasti akan datang. Fal istiqdadu lahu, adapun untuk persiapan kematian aula min istidadil dunya. Dikatakan di sini bahwasanya mempersiapkan kematian ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, aula itu lebih utama minal istidadid dunya, lebih utama daripada kita mempersiapkan dunia seisinya. Kalau kiai saya dulu itu di pesantren, saya ingat salah satu qaulnya, perkataannya, umur kita kalau kita memang kebanyakan atau kita ambil perumpamaan 60 tahun, tadi dikatakan Imam Ghazali mengatakan 60 tahun, maka dari 60 tahun itu pembagiannya adalah 20 tahun, 20 tahun, dan 20 tahun. 20 tahun yang pertama beliau mengatakan bahwasanya ini digunakan untuk menuntut ilmu. 20 tahun yang kedua digunakan untuk mengamalkan ilmu. Sedangkan 20 tahun yang ketiga, genap 60 tahun, ini untuk taqarrub, ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengklasifikasikan menjadi 3 bagian ini, artinya untuk memudahkan atau untuk memfokuskan agar kita benar-benar memperhatikan pembagian waktu. Karena memang kalau kita tidak dibagi, tidak ada pembagian yang rinci, tidak yang detail, maka bisa jadi waktu kita akan terbuang sia-sia. Beliau mengatakan seperti itu. Apakah lantas kemudian dalam 20 tahun ini saya hanya fokus untuk mencari ilmu saja? Bagaimana kemudian dalam umur atau anak-anak atau usia yang sampai 20 tahun ini yang sudah mengamalkan ilmunya kemudian tidak boleh? Tidak. Ya, artinya tetap boleh. Namun fokus utamanya usia 1 atau usia 0 ya sampai 20 tahun adalah untuk Untuk belajar, untuk menuntut. Sedangkan pembagian yang kedua, 20 tahun yang kedua, yakni usia sampai 40 tahun, ini adalah untuk mengamalkan. Nah, apakah dalam usia ini kita tidak boleh mencari ilmu? Apakah dalam 20 tahun ini kita tidak boleh taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Toh dikatakan bahwasanya kematian selalu akan datang menghampiri kita semua. Jawabannya tidak. Ya pasti boleh.
Namun apa yang menjadi fokus adalah untuk mengamalkannya. Sebagaimana yang ketika untuk takarub, kalau memang sudah takarub, ini memang jadi fokus utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak apa ibadah-ibadah kepada Allah. Agar apa? Agar memang dalam akhir hayatnya ini akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Tiada menjadi hal yang patut kita banggakan jikalau memang kita semua ini apa? Mendapat predikat husnul khotimah. Itu semua menjadi kebanggaan, itu menjadi keinginan semua umat muslim. Agar apa? Agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Siapapun itu, besar, kecil, tua, muda. Ya. Karena memang ini menjadi indikator bahwasanya kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau apa? Jikalau kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan dijauhkan dari apa? Dari su'ul khotimah. Ini sudah menjadi hal yang lumrah atau sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk selalu berharap demikian. Di setiap sholat, di setiap waktu kita untuk apa? Untuk meminta agar kita semua diakhirkan atau ditutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena memang tidak ada yang menjamin, ya, tidak yang menjamin kita. Apalagi kalau kita bilang iman yazid wa yanqus, pasti itu iman seseorang naik turun, fluktuatif itu. Maka sudah menjadi hal yang pokok bagi kita untuk apa? Untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar apa? Kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau berdoa, dan orang-orang yang tidak mau menginginkan atas predikat husnul khotimah itu. Jangan sampai, naudzubillah, summa naudzubillah. Selanjutnya, wa anta ta'lam annaka la tabqa fiha, dan kamu telah mengetahui karena memang sesungguhnya kamu itu tidak akan kekal fiha, di dalam dunia. Kita semua ini tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini tidaklah kekal. Ini hanya sementara, illa muddatan yasiratan. Angin kejopo muddatan, waktu yang yasir, kecil. Kecuali waktu yang sangat kecil atau waktu yang sangat sempit atau waktu yang sangat pendek di dunia ini. Kita semua tidak kekal di dunia ini. Maka kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Lahu lam yabqa min ajalika ila yaumun wahidun au nafsun wahidun. Dan ini barangkali kita ini, ajal kita ini tidak tahu apakah masih sehari ataupun bahkan dalam hitungan nafsun wahidun, dalam hitungan nafas sekali. Kita tidak akan pernah mengerti. 1 jam ke depan kita tidak akan pernah mengerti. Ya, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun kita tidak mengerti bagaimana kondisi, bagaimana keadaan kita. Namun kita harus selalu membentengi tadi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam perlindungan, selalu dalam pertolongan Allah, dan selalu dalam apa? Dalam keadaan husnul khotimah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala sesuatu yang menjadi buruk atau menjadi keburukan. Faqaddir hadza fi qalbika kulla yaumin wa kallif nafsaka sabra ala taatin. Dan artinya seperti ini, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, dan ini ibaratkan, ya, kita memiliki perasaan, kita memiliki keyakinan bahwasanya kita ini hidup di dunia ini tidak mengerti apakah masih sehari ini tadi yaumun wahidun atau bahkan nafsun wahidun, 1 nafas ini tidak ngerti. Kalau memang kita menyadari akan hal ini, maka ini sudah barang tentu menjadi hal yang baik atau hal yang bagus bagi kita apa? Untuk selalu mengingat kematian. Namun jikalau orang sebaliknya jikalau menganggap bahwasanya umur saya masih panjang, masih 20 tahun, masih 30, 60, bahkan 100, 200. Kalau orang yang seperti ini, orang yang sombong, kemudian orang yang apa? Orang yang memang seperti ini, dia apa? Dia akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seharusnya menjadi ditaati oleh dia, ketika dia mengatakan seperti ini, maka dia akan apa? Dia akan lalai dan akan meninggalkannya, dan akan berbeda
dengan orang-orang yang menganggap bahwasanya saya ini tidak tahu 1 jam ke depan akan seperti apa, atau kok masih hidup atau sudah dimatikan oleh Allah, tidak ngerti. Nah, ketika orang seperti ini, maka biasanya selalu mengingat kematian dan selalu apa yang disebut atau yang diingat-ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Zikir tiada henti. Karena memang kita tidak pernah tahu akhir dari kehidupan kita itu tadi. Ya. Jikalau sebaliknya, maka seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, orang yang sombong, orang yang congkak pasti akan menganggap demikian, oh umur saya panjang. Tenang saja, nanti tobat akhir-akhir saja. Iya, kalau masih diberikan kehidupan lebih panjang lagi. Jikalau kemudian setelah mengucapkan kemudian diangkat, apakah dia tidak menyesal? Sudah barang tentu dia akan menyesal yang tiada akhir. Nah, jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang demikian, orang-orang yang akan menyesal tidak ada akhirnya. Di sini dijelaskan gini. Yauman fa innaka law qadartal baqa khamsina sanatan. Nah, ini dikatakan tadi yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan ini, jikalau ada orang yang merasa hidupnya ini masih kekal atau masih tetap selama khamsina sanah, masih 50 tahun katakanlah. Oh, hidup saya ini masih 50 tahun. Jadi untuk bertobat, jadi untuk mendekatkan taqarrub ibadah dan seterusnya nanti sajalah. Untuk 20 yang akhir saya akan rajin akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Wal zamta sabru ala taatillah nafarta wasta'ta. Nah, ini tadi sudah yang saya jelaskan bahwasanya orang-orang yang seperti ini pasti apa? Pasti akan ingkar, pasti akan menjauhi, pasti akan lalai terhadap hal-hal yang seharusnya menjadi hal yang harus taati oleh dia atau oleh mereka. Ini akan seperti itu. Wa in sawafta wa ta'aka al-mautu fi waqtin la tahs. Dan ini jikalau kita menunda atau meremehkan, ya, akan meremehkan akan hal kematian, maka ja'aka al-mautu fi waqtin la tahsibuhu. La tahsibuhu artinya kematian itu akan menghampiri kita di waktu yang kita tidak pernah mengira sama sekali. Ya, tadi saya contohkan bahwasanya saya ini masih 50 tahun kok untuk beribadah, sepertinya jangan dulu sekarang. Saya ingin menikmati kehidupan saya ini. Karena saya hitung-hitung kira-kira ini kehidupan saya masih 50-60 tahun, masih lama. Nah, orang yang seperti ini tidak akan pernah mengerti bahwasanya kematian itu bisa jadi saat itu juga atau kapan saja terjadi. Ya. Orang yang merunda atau orang yang meremehkan hal yang kita bahas tadi di awal ini tentang kematian. Ja'akal mautu fi waqtin la tahsibuhu, bahwasanya kematian atau ajal itu ya bisa datang tanpa atau di waktu-waktu yang tidak dikira atau disangka-sangka sebelumnya. Dan jikalau memang sudah seperti itu, maka apa? Wa tahasyarta, maka kamu atau kita semua akan menyesal. Tahassuran la akhiralahu, maka tidak akan sebuah penyesalan yang tidak ada akhirnya. Nah, ini menjadi pukulan bagi kita, bagi semuanya, agar apa? Agar kita selalu mengingat kematian. Karena memang ketika kita mengingat mati, maka biasanya orang tersebut akan merasa diri ini sangat dhaif, diri ini sangat lemah, diri ini sangat masih jauh seperti yang diinginkan oleh baginda Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita mana? Apa yang akan saya haturkan pada Allah? Ya, salat saja masih kita ambil yang pokok-pokok, yang wajib-wajib. Ya. Puasa saja kita menunggu satu tahun baru kemudian kita puasa. Maka apa yang harus kita banggakan jikalau demikian? Nah, oleh karena itu sedikit apapun, sekecil apapun, harus kita istiqomahkan hal-hal yang baik agar apa? Agar ini menjadi kebiasaan baik dan kemudian di akhir kita menjadi orang-orang yang akan menyandang gelar husnul khotimah, karena tiada ada sandang, tiada ada predikat yang pantas atau yang patut kita banggakan kecuali gelar atau pantap dari husnul
Dan kita semua selalu diberikan kekuatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, dan mudah-mudahan kita semua diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan dari kitab ini pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon ampun, mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang pas atau hal-hal yang kurang sesuai. Saya mohon ampun dan mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.